Saya langsung saja untuk mengenai teknikal daripada tindakan kardiopulmonar resusitasi pada ibu hamil serta yang mana melahirkan ataupun yang materna nanti dan tindakan pada kardiopulmonar resusitasi pada pasien-pasien dengan neonat. Izin untuk saya di sini tadi sudah disampaikan, saya lewat saja, maaf. Baik, sebagai pembahasan yang akan kita lakukan di malam hari ini, saya akan lebih memfokuskan adalah di mana latar belakang tadi juga sudah disampaikan sama Dokter Toyo sama Dokter Reza. Kemudian definisi kegawatan materna tadi di materi pertama oleh Bu Nenen juga sudah disampaikan, dan untuk neonatal tadi sudah disampaikan juga deteksi dini pada saat kegawatan apa saja yang perlu preparing yang sebagai kita sebagai tim. Jadi saya tidak berbicara mengenai saya adalah tapi adalah tim. Jadi yang harus di preferring apa yang saja yang pada saat kondisi kegawat daruratan pada materna dan untuk yang neonatalnya. Dan kondisi-kondisi di mana tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadinya kita membicarakan tindakan kardiopulmonar resusitasi itu adalah pada saat terjadinya untuk kondisi pasien-pasien yang dinyatakan sudah henti jantung dan henti napas. Nah, pada saat kondisi baik yang terjadi pada maternal maupun yang terjadi pada kondisi yang neonatal. Kita akan lihat sebagai latar belakang pertama, di sini dikatakan pada saat angka tadi disampaikan oleh Dr. Reja ya, AKB dan angka kematian dari ibu dan angka kematian dari yang anak, pernyataan itu masih sangat tinggi. Tapi SDKI yang ini masih yang sangat lama yang saya dapatkan. Tapi Dokter Raja tadi sudah update. Jadi kondisi-kondisi di mana 359 per 100 ribu kelahiran itu untuk AKI dan AKB masih tinggi. Mungkin ini adalah yang di tahun yang masih kurang lebih 12 tahun yang lalu gitu. Nah, kondisi-kondisi sekarang kalaupun misalnya berbicara hanya 16 gitu kan, kalau saya lihat lagi adalah 16 per misalnya 1000 kelahiran itu ya sudah berbanding misalnya sudah mulai pergeseran yang sangat baik. Nah, di dalam Millennial Development Goal juga disampaikan menurunkan kematian ibu ini adalah pencapaian angka kematian. Jadi di dalam angka-angka ini adalah harus diselaraskan mengenai bagaimana dalam hal menyikapi kondisi-kondisi pada saat kegawatan yang ada pada saat kondisi misalnya untuk kegawat daruratan maternal maupun untuk kegawatan neonatusnya itu sendiri. Kemudian di dalam MDGG pun disampaikan di tahun 2015. Jadi untuk angka kematian ibu, jadi ini sudah mulai adanya perbaikan gitu. Selama 3 tahun aja sudah mengalami perbaikan. Jadi antara yang 300 sudah mulai 100. Kemudian untuk yang AKB pun sama gitu kan. Dari 32 sudah berubah menjadi 23 gitu. Nah, untuk dasar inilah yang harus kita perbaiki dan harus kita tingkatkan. Jadi yang improvement-nya harus sangat jelas gitu. Baik dari lihat misalnya kondisi-kondisi kita update untuk tata laksananya. Nah, itu yang harus betul-betul kita lakukan. Nah, ini disampaikan di tahun 2021, jadi menunjukkan tingkat mobilitasnya. Jadi kurang lebih antara 3,2. Tadi kalau dibicarakan adalah 32 antara kematian dari yang 320 per 100 ribu itu di negara maju di tahun 2019 kalau menyampaikan di sini ada 3 tahun yang sebelumnya. Jadi ini ada perbaikan-perbaikan. Jadi kondisi ini adalah dengan adanya suatu teamwork yang harus betul-betul dilakukan pada saat penata laksanaan kegawatan baik yang sifatnya adalah maternal maupun yang neonatal. Nah, latar-latar belakang inilah yang menjadikan di mana penyebab-penyebab. Jadi kalau misalnya membicarakan mengenai AKI dan AKB, kita akan membicarakan mengenai ada penyebabnya. Jadi kalau misalnya penyebab, kalau misalnya kemungkinan terjadinya suatu neonatal kan berbicara antara 0 sampai dengan 28 hari. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau misalnya pasca jadi neonatalnya? Begitupun ini akan bisa terjadi ke kondisi-kondisi di mana terjadinya penyebab kematian pada kondisi yang anak gitu. Nah, ini menjadikan perhatian juga pada saat kondisi-kondisi misalnya kegawatan kita perlu nggak penata laksanaan yang harus sifatnya adalah lanjutan gitu. Jadi setelah misalnya fase neonatal, kemudian nanti untuk bayi, kemudian nanti lanjut adalah ke fase-fase yang anak. Nah, kondisi-kondisi tadi dokter itu sudah menyampaikan di pemateri yang sebelumnya itu sangat jelas gitu kan. Apa sih yang penyebab yang paling adalah antara yang untuk neonat dan untuk perinatologinya itu sendiri gitu. Jadi
untuk penyebabnya sangat jelas gitu. Jadi di awal-awal untuk mengakibatkan terjadi angka masih yang sangat tinggi. Kemudian di AHA, di Amerika, Asosiasi Jantung di Amerika menyampaikan bahwa kondisi-kondisi ini, kondisi kalau misalnya membicarakan suatu penata laksanaan lanjutan, jadi membicarakan penata laksanaan lanjutan pada kasus-kasus anak, jadi hampir 11,4% gitu yang dikatakan adalah ini terjadinya suatu kejadian henti jantungnya adalah kondisi di mana pra rumah sakit gitu. Jadi yang tadi juga pembicara sebelumnya juga menyampaikan adalah bagaimana kondisi misalnya pada saat perujukan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang perlu mungkin ini PR yang bersama di mana kalaupun misalnya saya lihat sih kalau misalnya tata rujukan yang ada di negara kita yang mungkin ini menjadikan PR bersama gitu antara misalnya paskes yang pertama kemudian ke paskes yang kedua aja di mana ini masih banyak gitu kan keterlambatan-keterlambatan yang ada kemudian kendala-kendala yang ada. Nah, ini pun bisa terlihat bahwa dengan tingkat kelangsungan hidupnya di sini antara remaja gitu kan. Jadi untuk usia-usia yang neonet, kemudian untuk yang anak-anak sudah mulai toddler, kemudian remaja, kemudian ini eh, angka-angka inilah yang sering dibanyak atau misalnya didapatkan ada fase di mana pra rumah sakit. Bagaimana dengan kondisi kalau misalnya pada saat perawatan, maka di dalam perawatan di sini, jadi hampir kurang lebihnya adalah anak-anak yang dirawat di rumah sakit itu tingkat kelangsungan hidupnya keseluruhan antara kurang lebih antara 41,1%. Jadi kalau ditotalkan, jadi angka-angka dalam hal misalnya kejadian untuk kegawatan, baik dari mulai neonatal yang sekuel yang nanti akan berlanjutnya adalah pada saat kondisi sudah mulai itu anak pas usia sekolah, kemudian untuk toddler, kemudian untuk fase remaja, ini yang bisa didapatkan gitu. Nah, di sini dikatakan juga, jadi kalau misalnya kondisi hampir 20.000 bayi dan anak mengalami henti jantung di setiap tahun, ini di Amerika juga didapatkan datanya. Jadi tahun 2000 bahwasanya ini kelangsungan hidupnya hasil penelitian neurologisnya baik, tapi ini setelah terjadinya henti jantung, maka tingkat kelangsungan hidupnya adalah terjadinya keburukan gitu atau misalnya terjadinya penurunan. Ini adalah data-data di mana kita menjadikan begitu harus intensnya dalam hal melakukan tata laksana ataupun lebih cenderung kita harus membuatkan suatu tim yang untuk petanatasan awal yang tadi dikatakan adalah neonatalnya itu sendiri. Nah, yang dikatakan suatu kondisi di mana kegawatan maternal, jadi ini dikatakan tadi sudah disampaikan mungkin di pemateri-pemateri sebelumnya, jadi selama proses kehamilan maupun persalinan merupakan masa nifasnya. Atau kasus darurat obstetrik adalah suatu kasus obstetrik tidak disegera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Nah, kasus ini menjadikan penyebab utama kematian. Jadi AKI dan AKB-nya sangat jelas gitu. Ini menurut Pak Saifuddin disampaikan di tahun 2022. Kemudian mengenai kegawatan kehamilan disebutkan juga adalah komunikasi kehamilan spesifik gitu. Nah, pada saat dikatakan suatu kondisi di mana maternal di sini kondisi kesehatannya yang mengancam jiwa. Nah, kalau sudah membicarakan mengancam jiwa, berarti kita sudah siap suatu tim. Jadi timnya tidak hanya misalnya tim hanya satu saja tadi disampaikan. Usahakan bahwa pada saat persalinan adalah timnya harus lebih daripada satu gitu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, jadi pada saat deteksi yang harus dilakukan adalah meliputi misalnya deteksi kemungkinan ini pasien-pasien beresiko tinggi atau tidak. Contoh misalnya preeklamsi ataupun eklamsi. Kemudian resiko-resiko terjadinya pendarahan pada kehamilan ataupun persalinan. Kemudian terjadinya infeksi akut ataupun kasus obstruktif. Nah, ini adalah tadi sudah disampaikan. Saya lanjut saja. Nah, masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena kita merujuk kepada penata laksanaan pendekatan, jadi asesmen yang harus dilakukan kalau misalnya maternal, kita merujuk adalah kepada penilaian primer. Apa saja dari mulai misalnya jalan napas dan pernapasan. Jadi perhatikan adanya suatu tanda-tanda cyanosis atau tidak. Pasien ini mengalami resiko untuk gagal napas atau tidak. Kemudian pemeriksaan kulit, adanya pucat, kemudian ada wheezing, sirkulasi tanda-tanda misalnya shock. Nah, ini adalah bisa dilakukan adalah pada saat menilai dari status airway-nya.
Nah, resiko yang lain adalah untuk penilaian yang harus dilakukan selain airway dan breathing adalah sirkulasinya. Jadi di dalam sirkulasi perpaginam, bidang pendarahan perpaginam, apakah ada misalnya ibu selama hamil, kemudian sedang hamil, riwayat persalinan sebelumnya ada atau tidak, misalnya resiko-resiko ataupun riwayat-riwayat pendarahan. Kemudian ada riwayat kejang atau pasiennya pernah riwayat sinkop sebelumnya. Jadi masa kehamilan itu harus ditanyakan. Nah, kemudian ada riwayat misalnya febris pada saat kondisi-kondisi ibu hamil yang sedang misalnya hamil yang sudah mulai sudah masa maternalnya atau misalnya pada kondisi impatunya, maka hati-hati misalnya ada riwayat-riwayat untuk terjadinya demam. Kemudian ada nyeri abdomen. Ternyata bisa ibu hamil dan usia kehamilan, periksa tekanan darahnya karena akan memungkinkan bahwa kondisi-kondisi misalnya resiko-resiko terjadinya, contoh misalnya ada tekanan yang lebih tinggi. Jadi pada saat tekanan yang lebih tinggi ini adalah suatu tekanan yang akan mengakibatkan terjadinya miopati yang terdapat pada jantung itu sendiri. Sehingga ini perlu diperhatikan pada saat resiko-resiko bahwa postpartum pun bisa terjadinya adalah kardiomyopati. Maka ini adalah salah satunya. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah yang sangat tinggi, kemudian adanya pasien mengeluh sesak napas yang makin berat, maka hati-hati. Ada kemungkinan terjadinya resiko postpartum kardiomyopatinya. Kemudian perhatikan juga bahwa keluaran darah, kemudian kontraksi uterus. Ini adalah kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. Jadi pada saat sebelum terjadinya kegawat daruratan untuk kasus maternal. Nah, ini disampaikan bahwa membersihkan jalan napas. Jadi untuk tata laksananya maternal adalah harus betul-betul memperhatikan masalah dari airway, breathing sirkulasinya. Jadi pemantauan-pemantauan masalah untuk jalan napas. Tapi hati-hati kalau misalnya kasus-kasus misalnya ibu hamil ada kemungkinan ada choking atau tidak gitu. Chokingnya apa? Ya resiko kalau misalnya terburu-buru, misalnya ada benda asing, itu bisa mengakibatkan terjadinya suatu kondisi permasalahan yang memperburuk kondisi dari kehamilannya. Kemudian menjamin dari kondisi dari ventilasinya karena resikonya adalah bisa memungkinkan tadi adalah kondisi-kondisi ada venous rhythmnya yang semakin terganggu, aliran darah balik yang ke jantungnya semakin terganggu sehingga bisa terjadinya gagal jantung. Maka ini harus diperhatikan pada saat misalnya ventilasinya. Kemudian sirkulasinya pun sama halnya. Jadi kondisi-kondisi pasien-pasien sirkulasi bisa saja adalah misalnya dari resistensi yang ada di dalam pembuluh darah sistemik, maka bisa memungkinkan resikonya terjadinya suatu kondisi di mana preeklamsi. Maka inilah yang harus diperhatikan pada saat penilaian-penilaian untuk kasus-kasus maternal. Nah, pada saat terjadinya kegawatan terjadi ini adalah henti jantung, tadi sampaikan adalah timnya. Jadi tim-tim untuk maternal tidak cukup hanya misalnya satu saja, ibu bidan saja. Di klinik harus minimal adanya dokter umum. Itu kalaupun di kliniknya juga gitu kan. Karena apa? Di dalam standarnya pendekatan-pendekatan suatu kondisi pasiennya adalah tadi walaupun misalnya kemungkinan pasiennya adalah spontan, tapi tidak menutup kemungkinan pasiennya ada mengalami suatu gangguan irama jantung. Contoh misalnya, bisa terjadi ya bisa gitu kan. Karena henti jantung itu bisa saja kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja gitu. Maka ini yang harus dicegahnya. Maka perlu adanya performanya adalah suatu kondisi di mana tim yang harus disiapkan. Maka di sini adalah tata alurnya seperti apa. Maka di sini juga sama gitu kan. Lanjutkan kalaupun misalnya terjadinya henti jantung, kondisi-kondisi henti jantung, berarti ya kita harus berdasarkan pendekatannya bukan primer survei lagi, maka pendekatannya adalah BLS survei. Jadi BLS survei apa? Ya kita melakukan respon kepada pasien yang pertama adalah mandirikan dulu untuk petugasnya, kemudian timnya ada atau tidak, kemudian lingkungannya, kemudian pasiennya aman atau tidak. Kemudian di sini dikatakan adalah CPR yang berkualitas. Nah, kalau kondisi misalnya ibu bidan misalnya sudah dipersiapkankah dengan kondisi-kondisi tindakan-tindakan suatu kompresi dadanya, maka perlu ada pengasahan gitu kan. Nah, apakah bisa dilakukan? Misalnya di kondisi di kliniknya bisa saja dilakukan. Tapi ingat kembali lagi, kita tidak mungkin melakukan suatu tata laksana resusitasi hanya satu penolong. Itu tidak mungkin gitu. Maka perlu adanya suatu tim. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, perlu adanya teamwork. Tidak mungkin hanya satu, minimal itu adalah dua, minimal pun dua itu tidak mungkin cukup dua pun saja gitu kan. Karena belum berarti adalah dua itu cukup hanya melakukan tindakan kompresi dan ventilasi. Bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain gitu, dengan misalnya untuk nanti kegawatan yang ada di sini,
kegawatan neonatalnya sendiri gitu. Nah, maka di sini dikatakan, kalaupun misalnya memungkinkan ada sarana dan atau misalnya modalitas di dalam paskesnya, maka di sini ada alat defibrilator gitu. Kalau misalnya di klinik-klinik, kalaupun misalnya tipe C minimal sekarang ada dikatakan adalah defibrilasi. Jadi alat defibrilator itu sangat-sangat dimungkinkan ada di unit gawat darurat. Itu harus ada gitu kan. Kemudian ini pun ditambahkan lagi bagaimana dengan tingkatan dari perawatan lanjutannya dengan advance-nya gitu. Nah, kalau misalnya ini ya, contoh misalnya untuk pemberian epinefrinnya bagaimana untuk kondisinya, kemudian untuk pemberian tindakan kejut listriknya pada kondisi ibu hamil seperti apa, maka perlu adanya suatu penambahan pengetahuan-pengetahuan walaupun misalnya ibu bidan mampu untuk melakukan tindakan kompresi, mampu untuk melakukan monitoring, dan mampu untuk melakukan minimal adalah untuk terapi kejut listrik. Nah, itu pun adalah sebagai pengetahuan. Untuk tindakannya adalah untuk leadernya, untuk performannya nanti adalah bisa saja misalnya dokternya ada gitu. Maka di sini dikatakan kalau misalnya untuk keilmuan yang ada, misalnya BLS, kemudian untuk yang di sini adalah untuk yang lanjutannya ACLS-nya, atau misalnya tata laksana nanti untuk pengobatannya ada pengobatan epinefrin, maka perlu bentuk tim henti jantung maternal. Gitu. Siapa saja tadi sudah dicontohkan. Misalnya nanti ada ibu bidan, kemudian dokter jaga, misalnya dokter UGD, dokter umum, kemudian dokter spesialisnya, dokter obstinnya, kemudian nanti untuk perawatnya juga ada. Nah, tadi dokter Reza menyampaikan bahwa misalnya boleh nggak misalnya dengan sirkulatnya adalah dengan tim farmasi silahkan gitu kan kalau misalnya untuk penyediaan-penyediaan obat-obatan mungkin farmasi akan lebih pada saat misalnya penyiapan obat-obatan. Nah, pertimbangkan etiologi dari henti jantungnya pada saat kegawatan maternal. Jadi henti jantung yang terjadi pada maternal, maka penyebabnya ini. Maka pada saat kegawatan tadi yang saya sampaikan sebelumnya adalah di sini dikatakan komplikasi anestesika, kemudian ada kemungkinan resikonya pendarahan, kemudian ada masalah-masalah kardiovaskuler, misalnya contoh pasien-pasien dengan kelainan-kelainan katup, atau misalnya kardiomiopati, kita belum tahu. Kemudian karena akibat dari indus, misalnya toksikasi daripada obat-obatan, kemudian bisa terjadinya adalah embolik, bisa saja terjadi, kemudian adanya febris yang sepsis mungkin bisa terjadi pada maternal, yang bisa memungkinkan juga nanti pada saat kegawatan neonatal pun, kemudian penyebab non obstruktif yang umum pada saat terjadinya henti jantung. Jadi selain dari terjadinya kardio atau misalnya penyebab pada pasien-pasien dengan henti jantung yang itu adalah 5H dan 5T-nya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab yang memungkinkan terjadi pada kegawatan yang terjadi henti jantung pada maternal gitu. Nah, yang lain yang dipisahkan adalah pada saat henti jantung pada pasien-pasien maternal adalah dengan hipertensi. Maka di sini adalah hipertensi kalau merujuk adalah terjadinya pasien-pasien dengan preeklampsi. Nah, maka tata laksana kalaupun misalnya terjadinya pertimbangan etiologi dan kemungkinannya, maka di sini adalah manajemen saluran napas. Jadi diutamakan pada saat kondisi-kondisi pasien-pasien dengan henti jantung adalah lakukan dengan manajemen advance airway-nya. Jadi segerakan untuk dilakukan pemberian pemasangan dari advance airway-nya. Contoh misalnya di sini adalah dengan pemberian oksigen yang sangat tinggi, misalnya dengan saturasi oksigen. Contoh diberikan misalnya dengan LMA, bisa memungkinkan. Kemudian tempatkan IV akses via diafragma. Jadi IV-nya adalah di atas diafragma tempatkannya. Jika menerima IV magnesium, misalnya kemungkinan pasiennya adalah kemungkinan adanya kejang yang menyertainya, kemudian adanya konfirmasi dari hasil misalnya elektrolit, yaitu adalah hipomagnesium, bisa memungkinkan terjadinya aritmia yang mengancam gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, ini akan terjadinya adalah untuk koreksi daripada magnesium sulfatnya. Jadi persiapan dari magnesium sulfat adalah merupakan terapi utama atau prioritas untuk penata laksanaan aritmia yang mengancamnya. Kalau misalnya pasien yang disertai dengan preeklampsi, kemudian adanya magnesium yang terkonfirmasi dari hasil laboratoriumnya, hipomagnesium, kemudian gambaran EKG-nya pada saat dimonitoring EKG-nya ternyata adanya torsade de Fong atau misalnya ventricle polymorphic, ventricle tachycardia polymorphic, maka memungkinkan adalah di sini. Jadi pemberian-pemberian untuk magnesium sulfat.
Kemudian berikan juga bisa saja diberikan dengan kalsium klorida ataupun di sini adalah kalsium glukonat kalau bisa memungkinkan. Ini sangat memberikan suatu manfaat yang sangat baik pada saat penata laksanaan pasien-pasien dengan henti jantung pada maternal. Nah, selebihnya dari tindakan-tindakan yang ada dilakukan intervensi maternal di sini adalah untuk tata laksana pasien-pasien dengan henti jantung pada dewasa umumnya gitu. Jadi ACLS lah bermain di sini gitu kan. Contoh misalnya tindakan 30 kompresi, 2 ventilasi atau yaitu ya adalah sebelum dilakukan pemasangan advance airway. Jadi kalau misalnya di sini adalah lakukan manajemen saluran napas lanjutan. Jadi kalau misalnya yang sudah di advance kan di awal, maka tindakan CPR yang berkualitas seperti apa tindakannya? Yaitu bukan 30 kompresi 2 ventilasi, tapi menjadi 100 kali kompresi dan 10 kali ventilasi secara masing-masing. Jadi secara asinkron. High quality CPR-nya adalah masing-masing. Jadi yang kompresi 100 kali per menit dan ventilasi 10 kali per menit. Kalau sudah terpasangkan dengan advance airway. Gitu. Itu perbedaan teknikal pada saat misalnya teman sejawat semuanya pada saat melakukan teknikal tindakan-tindakan kalau sudah terpasangkan advance airway jadi sangat berbeda. Jadi bukan 30 kompresi dan 2 ventilasi, tapi menjadi high quality 100 kali kompresi dalam 1 menit dan 10 kali dalam 1 menit. Dilakukan karena resusitasi ada dilakukan selama 2 menit berarti 200 kompresi dan 20 kali ventilasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi-kondisi di mana intervensi dengan obstetrik yang lakukan penggeseran rahim. Jadi kondisi-kondisi kalau misalnya apakah sama kondisi-kondisi untuk yang maternal itu. Kalau misalnya pasiennya masih belum dikeluarkan nih untuk bayinya janinnya, maka perlu adanya suatu kondisi di mana teknikal yang selain dari yang 100, yang 30 kompresi 2 ventilasi adalah ataupun misalnya yang 100 kali, kemudian dengan high quality CPR-nya dengan asinkron dengan ventilasinya, maka perlu adanya teknikal tambahan untuk kasus-kasus maternal gitu. Jadi posisinya nanti harus di secara sangat-sangat berbeda dengan kondisi yang pada umumnya. Walaupun pada saat pendekatan-pendekatan di tahun 2015 disampaikan itu cukup sama kan tindakannya adalah sama dengan dewasa-dewasa pada umumnya dengan kondisi yang rata. Tapi 2010 dan 2020 disampaikan bahwa kondisinya adalah 30 kemiringan. Jadi 30 kemiringan sebelah kiri untuk tindakan kompresi untuk kasus-kasus henti jantung pada maternal. Nah, selanjutnya, kondisi pelaksanaan pada saat kondisi misalnya pasien-pasien selama tindakan CPR pun, jadi tidak harus mesti misalnya dilakukan monitoring kepada janinnya. Jadi janin tidak usah misalnya dilakukan monitoring terus-menerus secara kontinu tidak dilakukan. Jadi biarkan saja kita fokuskan adalah untuk kegawatan maternal terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah dilakukan tim untuk perimortem sesarianya, maka perlu adanya observasi. Jadi dikatakan kalau misalnya untuk sesaria bagaimana kondisinya, apakah bayi dulu ataukah misalnya ibu hamilnya dulu gitu. Kalau misalnya sudah keluar, baru diutamakan adalah di sini tim neonatal maternal neonatusnya. Jadi harus diutamakan kepada masing-masing timnya secara terpisah. Jadi jangan dahulukan yang mana dulu gitu kan. Tadi di pembicaraan sebelumnya kalau misalnya timnya sangat terbatas sekali gitu kan yang diutamakan yang mana dulu gitu. Nah, kalau misalnya inilah dibentuk adanya suatu performan daripada tim, kolaborasi yang sangat baik, maka adanya masing-masing kita semuanya menyelamatkan. Jadi ini yang perlu harus ditegakkan. Nah, selanjutnya adalah ini suatu gambaran di mana teknikal-teknikal yang ada, persiapan-persiapannya, ini yang tadi saya sampaikan mengenai kemiringan 30 sampai 40 derajat. Jadi kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Kalau misalnya ada tempat tidur yang bisa atau misalnya dimiringkan, ini diberikan bantalan-bantalan terlebih dahulu. Atau contoh misalnya ada dibuatkan papan khusus untuk kasus-kasus kegawatan untuk yang henti jantung pada pasien maternal. Nah, ini adalah kemiringannya antara 30 sampai dengan 40. Tapi sangat ribet sekali ya, seperti ini. Namun pada saat kondisi di 2015, jadi hampir disamakan, kondisinya adalah diratakan seperti pada saat kejadian henti jantung dewasa yang lainnya. Nah,
Ini adalah suatu fokus yang disampaikan untuk pendekatan-pendekatannya. Jadi ini fokus update yang disampaikan pada saat kehamilan. Pasien hamil lebih rentan terhadap hipoksianya. Jadi tadi diutamakan pada saat algoritmenya, pasiennya harus disiapkan untuk tindakan advance airway. Jadi oksigenisasi ataupun status ventilasinya harus segera diatasi. Kemudian manajemen saluran napas serius diprioritas selama resusitasi. Jadi lebih baik adalah kalau misalnya kondisi pasien-pasien ibu hamil kemudian mengalami henti jantung dan napas adalah intubasi. Maka intubasinya kalaupun misalnya pendekatannya adalah lebih advance karena memungkinkan resiko misalnya untuk disambungkan dengan alat bantu napas ventilator, lebih baik dilakukan endotracheatum. Tapi kemungkinan kalaupun misalnya nanti fase di mana pengembaliannya akan lebih cepat, maka bisa digunakan misalnya dengan LMA ataupun dengan supraglottic airway. Kemudian di sini dikatakan potensi gangguan pada resusitasi ibu, pemantauan janin sebaiknya tidak dilakukan. Tadi disampaikan di dalam algoritma pun, jadi selama tindakan resusitasi untuk janin tidak melakukan monitoring-monitoring yang bisa mengakibatkan terjadinya interupsi. Jadi interupsi ini adalah salah satu kriteria high quality CPR-nya. Jadi kalau misalnya kita stop dulu CPR, nah itu nggak boleh. Jadi akan mengakibatkan adalah chest kompresi fraksinya akan berkurang kurang dari 80%. Jadi diutamakan kalau misalnya ibu hamilnya yang atau misalnya kegawatan maternal henti jantung, maka lebih baik adalah fokuskan kepada maternal untuk dilakukan sirkulasi ataupun kompresi dulu. Karena apa di sini? Jadi jangan melakukan misalnya pemantauan yang sangat mengganggu ataupun sangat menginterupsikan pada saat tindakan interupsi kepada CPR-nya. Maka di sini disampaikan, pemantauan janin sebaiknya tidak dilakukan selama henti jantung pada masa kehamilan. Nah, ini kondisi yang tadi saya sampaikan untuk teknikal yang awal pada saat pendekatan pada ibu hamilnya atau misalnya maternalnya ada mengalami henti jantung, tadi pergeseran uterus, kemudian ada kemiringannya. Untuk kondisi sebelum terpasangkan, maka tindakan teknikal kompresinya 30 kompresi, 2 ventilasi. Dengan syaratnya, dengan kriteria high quality CPR-nya adalah kecepatannya 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kemudian kedalamannya adalah 5 sampai 6 cm dengan recoil yang sempurna. Artinya, recoil yang sempurna adalah pada saat kita tekankan 5 cm, kemudian mengembang kembali adalah 5 cm. Itu diutamakannya gitu. Kemudian minimalkan interupsi yang seperti tadi. Contoh misalnya pada saat dilakukan kompresi baru ada satu siklus 30 tiup mengembang untuk ventilasinya, kemudian kita cek lagi nadinya. Itu adalah sangat tidak disarankan karena akan mengakibatkan interupsi sehingga hasil dari chest kompresi fraksinya akan semakin berkurang juga. Nah, ini bisa dilakukan antara satu ataupun dua penolong. Maka tadi kembali lagi adalah performa daripada tim sangat-sangat membantu dan sangat-sangat menentukan keberhasilan tindakan dan menurunkan angka kematiannya dan akan meningkatkan survival pada kondisi pasien-pasien ibu hamil yang mengalami suatu henti jantung dan henti napas. Nah, kemudian fokus yang lain adalah suhu yang ditargetkan sebaiknya diatur wanita hamil yang tetap yang sifatnya adalah komatus. Artinya, pada saat pasca henti jantungnya, status dari suhu tubuh untuk maternal harus dipertahankan di antara poin 32 sampai dengan 36. Maka nanti perlu adanya cooling blanket ataupun troll blanket. Jadi untuk mengatur suhunya, bukan kita mengatur suhu antara 32 sampai dengan 36, tidak. Tapi kita targetkan kalau misalnya survival pasiennya ROSC setelah pasiennya henti jantung, maka perlu adanya tata laksana untuk pasien-pasien target temperatur manajemen. Maka di sini dikatakan, selama suhu tubuh yang ditargetkan pada pasien hamil diatur, maka janin sebaiknya terus dipantau untuk mengamati. Jadi baru setelah ibunya sudah ROSC, sudah kembali kepada sirkulasi yang spontan, maka perlu adanya pemantauan kepada janinnya. Kemudian untuk mengerti ada tidaknya komplikasi bradikardi yang mungkin terjadi, maka ini perlu dilakukan adanya konsultasi baik ke obstetrik, ke dokter spesialis dari obgynnya, ataupun ke dokter spesialis anak neonatal yang harus dilakukan. Itu harus segera dikonfirmasi dan harus dilakukan kolaborasinya.
Nah, bila kondisi yang berkelanjutan dari yang tadi disampaikan bahwa tindakan-tindakan BLS misalnya perlu adanya pemberian tata laksana, pemberian untuk henti jantungnya adalah tindakan terapi kejut listrik, maka mengikuti algoritmenya, algoritme Advanced Cardiac Life Support. Jadi ada 4 kemungkinan aritmia yang mengancamnya. Apa saja? Yang tadi, kalaupun misalnya di sini adanya suatu kondisi terkonfirmasinya adalah pasien dengan ada riwayat kemudian kejang, preeklamsi, kemudian adanya magnesium yang rendah ataupun hipomagnesium, maka memungkinkan terjadinya aritmia yang mengancam. Apa saja? Yaitu adalah kemungkinan aritmianya adalah yang shockable, yaitu ventricle tachycardia polymorphic ataupun bisa memungkinkan terjadinya adalah ventricle fibrilasi. Maka ini adalah sangat-sangat mengindikasikan dilakukan kejut listrik. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman sejawat semuanya, bagaimana dengan kondisi janinnya? Jadi kembalikan lagi. Jadi pada saat tindakan-tindakan misalnya melakukan tindakan DC shock ataupun defibrilasi, maka tetap dilanjutkannya adalah mengembalikan sirkulasi pada maternalnya ataupun pada ibunya gitu. Jadi tindakan-tindakan kalau misalnya kemungkinan pasiennya adalah henti jantungnya, aritmianya yang shockable rhythm yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia tanpa nadi, maka lakukan shocknya. Jadi berbahayakah? Ya sangat berbahaya. Berbahaya adalah untuk gangguan irama jantungnya, tapi kita utamakan adalah mengembalikan irama jantungnya. Kemudian bagaimana pertanyaannya adalah kepada yang janinnya itu sendiri gitu. Nah, bagi janinnya jadi diabaikan terlebih dahulu. Jadi monitoring jangan terlalu banyak pada untuk yang janinnya, kemudian kita kembalikan. Bisa saja selama tindakan-tindakan di sini, tindakan-tindakan misalnya shock dilakukan, maka di sini akan ada kata-kata. Jadi bila memungkinkan adanya kegawat daruratan, bisa dilakukan adalah di sini siapkan untuk persalinan perimortem cesaria. Maka di sini pun penyebab-penyebabnya adalah bisa misalnya pasien akan dengan adanya hipertensi, tadi adalah dengan preeklamsi, maka memungkinkan di sini adalah penyebabnya harus diatasi pada kasus-kasus ibu yang hamil. Karena apa di sini? Jadi ada catatan khusus untuk yang ibu hamil, bila terjadinya preeklamsi, misalnya hipertensi. Jadi selain contoh-contoh misalnya adalah 5H-nya, misalnya pasien hipoksia, pasien dengan asidosis, pasien hiperkalemi ataupun hipokalemi, atau pasiennya dengan adanya kondisi di mana terjadinya hipotermi, maka bisa memungkinkan ataupun hipopolemik, maka bisa memungkinkan adalah untuk terjadinya penyebab terjadinya henti jantung oleh hipertensi. Maka perlu diatasi dari kegawatan untuk penata laksanaannya. Jadi bisa saja dilakukan dengan perimartum dari sesaria. Nah, bila kondisi-kondisi misalnya pasien-pasiennya adalah yang bukan shockable rhythm. Jadi kalau yang bukan shockable rhythm bisa kemungkinan pasien-pasien misalnya ada kondisi di mana aritmianya adalah ada irama jantung tapi tidak terlihat atau misalnya tidak terabanya adalah denyutan nadinya gitu. Jadi pada saat di irama jantungnya akan terlihat gambaran EKG apapun itu kecuali bukan VF, bukan PT dan bukan asistol. Jadi bisa saja itu terjadi, maka tata laksananya tetap dilakukan adalah segera dilakukan CPR. Jadi tindakan 30 kompresi 2 ventilasi. Maka segerakan untuk, karena di sini adalah manajemen saluran napasnya, harus yang berkonsentrasi yang sangat tinggi, maka lakukan dengan advance airway segera. Jadi advance airway segera kemudian diberikan epinefrin bisa boleh dilakukan. Jadi boleh diberikan untuk tata laksananya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya masih menetap, jadi masih menetap kondisi-kondisi, misalnya pasiennya adalah yang unshockable rhythm, maka di sini dilakukan adalah tindakan kompresinya adalah dengan high quality CPR dengan 100 kali kompresi dan 10 kali ventilasi secara asinkron selama 1 menit, tapi dilakukan adalah sampai dengan 2 menit. Nah, ini adalah tata laksana kalau misalnya lanjutan untuk kegawatan untuk henti jantung pada maternal. Jadi lanjutannya sama, yaitu adalah tata laksana Advanced Cardiac Life Support. Baik, lanjut teman sejawat yang luar biasa. Nah, disampaikan di dalam fokus, maka di sini menggunakan perangkat-perangkat umpan balik. Jadi selama tindakan-tindakan kompresi, maka perlu adanya yang namanya adalah suatu perangkat teknologi. Jadi untuk pencapaiannya, kalaupun misalnya ada modalitas dari masing-masing paskes,
yang ada di tempat institusi masing-masing, maka silahkan untuk melakukan misalnya penggunaan alat audio visual feedback-nya. Monitor visual feedback, misalnya TCVR atau misalnya dengan kapnograf kuantitatif, monggo silahkan kalau ada. Maka akan memungkinkan apa? Di sini akan memungkinkan monitoring selama pasiennya ataupun yang ibu hamilnya mengalami suatu henti jantung, maka pada saat akan kembalinya sirkulasi spontan akan terdeteksi oleh alat-alat ini. Jadi akan memungkinkan lebih cepat untuk survivalnya. Nah, bila kondisi tadi adalah kondisi-kondisi pasiennya yang shockable, jadi sama halnya adalah kondisi-kondisi di mana pasien-pasien dewasa umumnya yang mengalami henti jantung. Jadi tindakan-tindakan CPR 30 kompresi 2 ventilasi, kemudian selama 2 menit, maka siapkan untuk tindakan DC shock, kemudian shock diberikan, CPR lanjutkan lagi, kalau sudah 2 kali tindakan shock, maka silakan diberikan epinefrin, kemudian epinefrin dipasangkan advance airway, lanjutkan lagi selama 2 menit, terus saja. Jadi sampai kapan? Maka di sini disampaikan sampai dengan kemungkinan ibunya sampai dengan ada sirkulasi spontan. Pak, bagaimana kalau sudah diintubasi pasiennya tidak kembali? Maka bisa memungkinkan pun adalah di sini mengalami suatu dying. Maka siap-siap juga. Jadi selain kita survival, bisa memungkinkan juga pada saat kegawatan maternal ada yang tadi, makanya disampaikan adalah angka kematian ibu yang sangat tinggi lagi. Jadi coba dengan performan yang ada, tim yang ada di masing-masing institusi, diharapkan tidak hanya satu tim saja, maka diharapkan segerakan kalau bisa mengalami resiko terjadinya henti jantung, lebih baik adalah performan tim yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya untuk perawatan untuk pasca henti jantung pun, maka pengelolaannya pun, kalaupun misalnya si ibu hamilnya tadi yang sudah melahirkan, sudah selesai, kemudian ibu hamilnya pun ROSC, jadi kembali sirkulasi yang spontan, maka pengelolaannya pun diawali dengan fase stabilisasi awal. Kembali lagi, kalau misalnya pasiennya sudah terpasangkan advance airway, misalnya contoh dengan LMA yang di awalnya, boleh dilakukan dengan penggantian atau misalnya alat untuk ETT bisa digantikan, misalnya dengan ahli yang ada yang melakukannya. Kalau misalnya ahlinya belum ada, maka lanjutkan aja dengan LMA. Kalau misalnya sudah siap dengan penggantian patensi jalan napasnya, silahkan. Kapnograf kuantitatif, kalaupun misalnya memungkinkan, silahkan untuk dipasangkan. Kemudian ada saturasinya untuk perlu dipertimbangkan antara 92, konsentrasinya diharapkan dengan maksimal kalau untuk yang maternal. Kalau kembali lagi yang sirkulasi spontan diharapkan 100% katanya konsentrasi untuk oksigennya. Kemudian untuk PaCO2-nya, kalaupun dianalisa gas darahnya, kita harapkan antara 35 sampai dengan 45. Kalau dari kapnografnya, kita harapkan antara 30 sampai dengan 45. Maka perlu juga adanya suatu kondisi penata laksanaan pada hemodinamiknya. Apa? Yaitu tensi darahnya. Kalaupun memungkinkan adanya suatu terjadinya hipotensi, silahkan untuk dipertimbangkan dan untuk dilakukan tata laksana. Apakah kemungkinan ibu tersebut mengalami suatu kondisi-kondisi di mana shock hipovolemik akibat daripada pendarahan, ataupun bisa kemungkinan adanya suatu kondisi di mana shock distributif karena adanya kondisi-kondisi infeksi, ataupun bisa memungkinkan terjadinya shock kardiogenik pasca henti jantungnya. Maka perlu tata laksana daripada hipotensinya. Jadi ditargetkan minimal untuk tensi darahnya di atas, untuk sistoliknya 90 mm air raksa, dan untuk tekanan darah min arterial pressure-nya adalah di atas 65 mm air raksa. Bila memungkinkan kondisi-kondisi yang lain, misalnya untuk data penunjang adalah dilakukan perekaman EKG 12 lead, kita menyingkirkan saja. Jadi menyingkirkan ada kemungkinan nggak pasien ini mengalami suatu sindrom koroner akut, yaitu adalah dengan ST elevasi. Jadi kalau misalnya ST elevasi, maka sangat memungkinkan untuk disiapkan tindakan-tindakan perfusi, reperfusi, tindakan dari pemasangan ring. Itu bisa saja mungkin terjadi, bisa, tapi kemungkinan-kemungkinan itu sangat kecil. Walaupun sekarang prevalensi kejadiannya ada resiko terjadinya sindrom koroner akut, maka singkirkan dengan pemeriksaan rekaman jantung 12 lead.
Yang lain adalah moda-moda berkelanjutannya. Tadi disampaikan, bila kondisi-kondisi komotus, maka perlu adanya target temperatur manajemen khusus untuk kasus-kasus maternal. Jadi usahakan bahwa suhu tubuh yang diaturkan, ditargetkan selama 24 jam pertama bersamaan dengan suhu tubuh daripada yang janinnya adalah di 32 sampai dengan 34 kalau untuk yang janinnya, dan untuk yang ibunya adalah di antara 32 sampai dengan 36. Jadi bila kondisinya adalah komotus. Kemudian yang lanjutan yang lain-lain pada saat atau misalnya pemantauan-pemantauan pada kondisi-kondisi pasien pasca di jantung adalah untuk perawatan kritikalnya. Jadi perawatan kritikal perlu dilanjutkan di ruang intensif care. Baik, itu saja untuk yang kegawatan materna dan teknikal tindakan CPR pada kegawatan henti jantung pasien-pasien dengan maternal. Kita lanjut aja, Bu Yeti. Ya, Pak Lukman lanjut dulu ya. Nanti setelah itu baru kita Baik. boleh kasih tanya jawab. Nah, sekarang untuk kegawatan neonatalnya. Siap. Sebagai definisi, bahwasanya tadi di pemateri-pemateri pertama pun yang sebelum-sebelumnya, masa kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari, di mana terjadinya perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Itu adalah definisi daripada neonatal. Masa perubahan yang paling besar terjadi selama jam ke pertama, 24 jam pertama, sampai dengan 72 jam pertama. Transisinya meliputi semua sistem organ. Jadi semuanya saja, tidak hanya misalnya paru, kemudian bisa saja adalah kardiovaskulernya, kemudian adalah renalnya dan sistemiknya. Sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, renal, dan sistem pencernaan, kegawatan neonatal adalah suatu kondisi membutuhkan evaluasi dan tata laksana. Yang mana tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritikal, kemudian yang kurang dari 24 jam dalam deteksi dininya, perubahan psikologis dan kondisi patologis yang beresiko mengancam jiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan alfa materi pertama. Jadi untuk tim yang harus dilakukan pada saat materna, tadi lanjutannya adalah lanjutan untuk sebagai materna, tadi ada lanjutan dari materna itu adalah untuk perawatan neonatalnya. Nah, neonatal ini kita harus lakukan dalam menit-menit pertama. Jadi menit-menit pertama yang kita akan targetkan 60 detik pertama, misalnya untuk ada saturasi oksigennya, kemudian menit berikutnya, dan seterusnya, maka perlu adanya tim-tim yang harus betul-betul oleh tim neonatal itu sendiri. Maka tim neonatal seperti yang disampaikan oleh Dr. Reza, tadi Dr. Reza langsung turun, kemudian perawatnya, bidannya, kemudian tim farmasi, tim radiologi untuk melakukan mobilitas untuk X-ray di tempat, itu pun bisa dilakukan untuk tindakan-tindakannya. Maka perlu misalnya kondisi-kondisi penilaian-penilaian dalam hal Afgar, misalnya contoh, kemudian laju denyut jantungnya, ini harus dilakukan. Bila kondisi-kondisi selain ventilasi, misalnya untuk ventilasi dari pernapasan yang harus dilakukan, maka monitoring dari saturasi oksigennya. Maka saturasi oksigen dalam menit pertama ini adalah untuk pencapaiannya. Misalnya menit pertama 60 sampai dengan 65%. Maka kalaupun misalnya kondisi-kondisi ada kegawatan yang lain, misalnya dari neonata itu sendiri, misalnya ada komunitas yang lain, maka pertimbangan-pertimbangan yang perlu tata laksana secara kolaboratif. Intinya pada saat pasien-pasien neonatal itu adalah cegah jangan sampai terjadinya henti jantung. Beda halnya kondisi henti jantungnya adalah untuk kasus neonatal. Jadi jangan samakan neonatal pada saat misalnya sudah mulai kondisinya adalah henti jantung, bukan berarti adalah denyutannya sampai dengan titik nol, tidak. Tapi sudah mulai, kata-katanya adalah kalau misalnya memungkinkan sudah heart rate di bawah 100 kali per menit, dengan ventilasinya ada yang tidak dikuat, maka perlu adanya tindakan resusitasi. Nah, penyebab yang paling banyak pada saat kondisi-kondisi yaitu adalah usia anak, mungkin tadi ya, untuk kalau neonatal kan berarti ya karena yang lain penyebab-penyebabnya. Kalau ini adalah untuk yang pediatrik, saya lewati saja. Nah, ini bisa kemungkinan adalah yang hipotermia. Kemudian bisa saja terjadi hipotermia
atau yang bisa terjadinya adalah hipo maupun hiperglikemi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya. Terjadinya tadi tetanus neonatarum, kemudian bisa saja penyakit-penyakit pada ibu hamilnya sebelumnya, jadi riwayat-riwayat penyakit ibunya, misalnya contoh misalnya pasien yang sudah mulai adanya kongenita juga pada ibunya, misalnya ada PSD-nya, ada ASD-nya, atau misalnya ada kelainan-kelainan katup jantung, maka bisa memungkinkan terjadinya resiko yang sangat tinggi. Kemudian bisa terjadinya adalah suatu sindrom gagal napas neonatarum. Nah, faktor-faktor yang bisa memungkinkan terjadinya pasien-pasien kegawatan neonatal adalah kehamilan itu sendiri, misalnya pada saat cukup yang prematur itu sendiri, kehamilan dengan riwayat resiko penyakit diabetes ini yang sangat-sangat beresiko untuk memungkinkan resiko terjadinya adalah henti jantung pada neonatur. Kemudian dengan gawat janin, kehamilan dengan penyakit kronis ibu, bisa saja terjadinya adalah kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat dan infertil. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kromosom-kromosom yang bisa memungkinkan terjadinya gestasi-gestasi yang tidak berkembang dengan baik. Kemudian persalinan dengan infeksi intrapartum ataupun bisa terjadinya adalah persalinan dengan penggunaan obat sedasi yang sangat berlebih. Nah, ini perlu adanya penyebab yang lain adalah untuk kemungkinan terjadinya terjadinya kegawatan neonatal adalah skor Apgar yang sangat rendah, kemudian BBLR dicontohkan tadi oleh Dr. Reza, kemudian bayi kurang bulan, prematur, berat badan lebih dari 1.000 gram, kemudian ini adalah untuk kongenitalnya, kemudian bisa saja terjadinya adalah frekuensi pernapasan dengan 2 kali observasi lebih dari 60 kali per menit, ataupun bisa saja terjadinya pasien sudah mengalami apnea gitu setelah lahir, kemudian nyeot, kemudian tidak bernapas. Nah, tata laksana pendekatan algoritmenya sesuai dengan algoritma di 2020 ini disampaikan. Jadi tim yang harus disiapkan adalah antenatal counseling. Jadi harus tim briefingnya harus dilakukan. Jadi timnya harus siap, sudah ada di tempat kan. Jadi yang satu adalah pengurusan dari ibunya, kegawatan maternalnya, yang untuk yang satunya nanti tim Dr. Reza untuk tim resusitasi dari neonatusnya. Nah, maka di sini pada saat tim sudah gestasinya, apakah ini suaranya baik atau tidak akan dinilai. Maka tadi akan dilihat misalnya dari apgarnya, kemudian pasien ini menangis atau tidak. Bila kondisinya kemudian berikan dalam 1 menit pertama itu tadi adalah kadar saturasi oksigen, kemudian suhu tubuh harus kita monitoring, harus temperaturnya harus nomor antara 32 sampai dengan 34. Kemudian harus diklirkan dari masalah jalan napas dari janin itu sendiri, dari neonat itu sendiri. Kemudian perlu adanya stimulus untuk ke bayinya. Maka sudah mulai adanya kondisi-kondisi bila kondisinya pasien ternyata hasilnya adalah apnu, misalnya tidak bernapas, maka di sini perlu dipertimbangkan dan harus dinilai dan dikaji adalah untuk heart rate-nya. Apakah heart rate-nya di bawah dari 100 kali per menit. Maka atau misalnya untuk dipertimbangkan bila kondisinya pasien apnu ataupun gasping ataupun takipnu, maka perlu adanya pemberian usaha untuk pressure ventilasi yang positif. Jadi harus disiapkan gitu kondisinya. Nah, bila kondisinya adalah timnya sudah siap untuk resusitasi daripada neonat, kemudian ini baru disiapkan untuk pemasangan monitor-monitor. Contoh misalnya adalah untuk EKG, contoh misalnya bisa memungkinkan untuk tensi darah, kalaupun misalnya memungkinkan. Kalau misalnya memungkinkan, yang paling perlu diperhatikan pada saat monitoring adalah saturasi oksigen dan untuk EKG. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan monitoring, maka bila kondisi anaknya ini ada mengalami, untuk yang janinnya makin mengalami penurunan kondisi, misalnya heart rate yang semakin turun lagi, maka di sini adalah untuk melakukan resusitasi ventilasi makin ditingkatkan gitu. Maka perlu adanya pemasangan advance airway. Kalau misalnya
pasien sudah mulai apnu, kemudian makin turun saturasinya, kemudian heart rate makin turun lagi, maka dipertimbangkan untuk pemasangan airway deh. Namanya adalah airway advance ataupun airway definitif dengan endotracheatum. Nah, maka di sini perlu adanya tata laksana lanjutannya. Kalau misalnya ternyata pasien ini adalah sudah dipasangkan advance airway, maka heart rate-nya makin naik, berarti masalahnya adalah pasien mengalami hipoksia akibat dari misalnya untuk cairan aspeksia, kegawatan aspeksia yang tadi, maka perlu adanya pertimbangan di sini. Jadi di sini adalah pasca resusitasinya. Kalau sudah mulai heart rate-nya makin naik. Tapi bila kondisinya heart rate makin turun lagi, di bawah dari, bukan 100 lagi, di bawah dari 60, maka siap untuk tindakannya adalah tindakan untuk CPR. Jadi tindakan CPR pun harus disiapkan pada saat kegawatan. Jadi tindakan kompresinya harus siap nih. Di sini dikatakan bila kondisi-kondisi intubasi perlu nggak nih? Misalnya kondisi-kondisi intubasi sudah dipasangkan, ternyata yang pertama tadi di sini kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya pemasangan endotracheal itu belum siap, tapi di sini heart rate makin turun lagi, jadi di bawah 60. Maka siapkan untuk intubasi. Kalau misalnya belum siap, pasien harus dilakukan tindakan kompresi dan ventilasi 30:2. Nah, ini adalah perbedaannya antara dewasa dengan janin ataupun anak-anak. Kalau untuk janin berarti tindakannya adalah bukan 30. Kalau untuk dua penolong berarti 15 kompresi, 2 ventilasi. Nah, selanjutnya di sini adalah memungkinkan untuk pemasangan atau misalnya pemberian ventilasinya pun adalah pemberian ventilasi dengan kadar saturasi yang lebih tinggi. Dan usahakan BPM-nya adalah ukuran untuk neonat ataupun untuk child. Itu disesuaikan. Maka untuk aksesnya adalah umbilical vena kateter yang memungkinkan perlu dipertimbangkan. Jadi perlu pertimbangkannya adalah pemasangannya kalaupun misalnya belum ada akses intravena, maka usahakan untuk umbilical vena kateternya. Jadi dipasangkan di umbilikalnya. Jadi sebelum sudah putus, kemudian dipasangkan langsung di umbilikalnya. Nah, kalau misalnya heart rate-nya makin turun lagi, maka pertimbangkan untuk pemberian epinefrin. Jadi lanjutannya adalah untuk pemberian epinefrin. Nah, di sini epinefrinnya jangan samakan pemberian epinefrin dengan dewasa. Untuk epinefrin untuk anak-anak, untuk yang janin khususnya, berarti lebih dosisnya adalah 0,01 mikro. Jadi di sini harus dimikrogram, jangan dimiligram untuk kasus yang pediatrik. Nah, tadi disampaikan untuk target-target saturasi oksigen pada saat menit-menit pertama di sini, pada saat menit pertama 60 sampai dengan 65. Kalau misalnya tidak tercapai, maka kemungkinan-kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi pasien ini adalah dengan adanya kemungkinan pasien apnoe karena pengembangan paru yang kurang baik misalnya, ataupun ada masalah-masalah masalah yang untuk penyebab terjadinya henti jantung untuk kasus-kasus untuk neonat. Nah, persiapan awal pengaturan suhu ini adalah memungkinkan untuk persiapan-persiapan dalam menit-menit pertama pun. Jadi selain untuk kadar saturasi oksigen, jadi dalam menit pertama pengaturan suhu bayi itu menempatkan bayi pada lahir yang sehat, tidak memerlukan resusitasi kulit ke kulit setelah lahir, dapat efektif dapat meningkatkan proses pemberian ASI. Jadi kalau misalnya aman-aman saja di sini dikatakan. Jadi silahkan untuk ke antara kulit ke kulit katanya untuk persiapannya. Namun kalau misalnya untuk pasien ini memerlukan adanya kondisi untuk henti jantung, dinamikanya timnya seperti di sini digambarkan. Mungkin tadi Dokter Reja sudah mencontohkan ya tim-timnya. Kalaupun misalnya ini adalah yang membicarakan mengenai ideal untuk tata laksana dinamika tim untuk resusitasi neonat, mungkin ada 6 silahkan. Kalau misalnya timnya sudah lengkap, boleh silahkan. Ada di mana ada sebagai leader, kemudian ada yang mediciannya untuk tindakan-tindakan monitoring dengan defibrilator, kemudian tim kompresi dan ventilasi, dan tim keepernya ataupun untuk recordernya.
Ini adalah tim yang membicarakan mengenai idealnya. Nah, selanjutnya ini adalah fokus dalam penyediaan dalam terlatih secara individu dan berkelompok perlu mengatasi penyiapan struktur bayi dan lahir. Jadi sangat jelas di dalam algoritmanya pada saat maternal di bawah sudah tim sudah siap adalah untuk tim neonat resusitasi. Sebagian besar bayi baru lahir tidak segera memerlukan penjepitan atau resusitasi pulsat dan dapat dievaluasi serta dipantau selama kontak kulit ke kulit. Jadi kalau misalnya kita kondisi bayinya baik-baik saja, tidak memerlukan resusitasi, silahkan untuk segera untuk ke orang tuanya. Pencegahan hipotermi merupakan fokus penting. Jadi usahakan dalam menit pertama adalah untuk mempertahankan suhu tubuh bayi tetap terjaga. Pentingkan kontak kulit ke kulit pada bayi sehat sebagai sarana untuk mendukung ikatan batin dengan si ibunya gitu. Kemudian untuk memungkinkan pemberian ASI dan normotermnya perlu diletakkan. Nah, selanjutnya ini fokus yang disampaikan pada saat misalnya pembersihan jalan napas tidak terdapat mekonium, maka bayi dengan kondisi yang lemah, dengan gejala apnu ataupun upaya pernapasan yang tidak menjalani prosedur laryngoskopi yang tidak dilakukan atau misalnya tidak disarankan. Jadi kalau misalnya pemasangan laryngoskopi rutin dengan atau tanpa penyedotan trachea, ini tidak disarankan bila kondisi-kondisi adanya mekonium sindrom aspirasi fetal. Kemudian pada bayi-bayi dengan kondisi lemah dan dilahirkan melalui MSAF yang memperlihatkan obstruktif saluran napas, perlu adanya ini pemberian positif pressure dari ventilasi. Jadi prosedurnya adalah siapkan saja. Kalaupun misalnya memungkinkan adalah prosedur intubasi dan penyedotan daripada trachea. Nah, akses vaskuler untuk yang khususnya adalah yang neonat adalah yang membutuhkan akses vaskulernya adalah saat persalinan vena umbilicus menjadi pilihan utamanya gitu. Jadi untuk pilihannya bukan intraosius ataupun intravena tapi vena umbilicus menjadikan rute pilihan dan rekomendasi. Inflamasi dan fokus yang selanjutnya adalah inflamasi dan ventilasi paru merupakan prioritas pada bayi baru lahir yang membutuhkan bantuan setelah lahir. Peningkatan detak jantung merupakan indikator terpenting dan ventilasi efektif dan respon terhadap intervensi resusitasi. Nah, oksimetri daripada nadi digunakan untuk memandu terapi oksigen. Jadi pada saat menit pertama tadi 60 sampai dengan 65, kemudian 65 sampai dengan 70 menit keduanya dan seterusnya, maka perlu adanya pemantauan-pemantauan oximetri. Nah, ini penyedotan endotracheal rutin untuk bayi kuat dan lemah yang lahir dengan meconium sindrom aspirasi fetal tidak dianjurkan lagi. Pengisapan endotrachea diindikasikan hanya jika diduga ada obstruksi saluran napas setelah pemberian. Jadi diutamakan dari VVF-nya dulu, gitu, VV-nya dulu. Jadi tekanan positif ventilasi terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata kok nggak mau naik nih untuk saturasinya, maka boleh silahkan untuk dilakukan tindakan suctioning. Nah, kemudian lebih kondisi adalah pasien-pasien ini adalah kalau misalnya sudah pediatrik, kalau untuk yang fetal nggak, untuk yang neonatal seperti tidak dilakukan back sleep ataupun dengan chest thrust. Ini bila kondisi-kondisi misalnya kalau pasien-pasien yang sudah pediatrik sudah ya bayi sudah di atas dari 28 hari. Kalau untuk neonat tidak dilakukan untuk back blow ataupun chest thrust. Nah, penata laksanaannya rangkai keselamatan, mungkin ini adalah mengacu kepada FALS, rangkai keselamatannya. Ini tindakan-tindakannya ada 3 rangkaian keselamatan. Jadi untuk tindakan untuk pemulihan atau PAT bisa saja untuk impresi awal. Impresi awal itu silakan dengan misalnya tadi untuk kegawatannya tadi adalah penilaian daripada Apgar, kemudian pasiennya ada bernapas atau tidak, kemudian ada obstruktif atau tidak. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan penilaian sebelum dilakukan tindakan CPR-nya. Nah, tautan keenam pemulihan ini perlu ditambahkan juga sama halnya. Jadi pada saat neonat adalah pada saat recovery, rehabilitasi atau misalnya pemulihan perlu ditambahkan dalam kelangsungan pasien-pasien dengan neonat juga. Nah, nanti akan terpisah pada saat neonat akan berbeda dengan kondisi-kondisi pada saat fals yang pada umumnya. Tapi kalau untuk neonat ada checklist khusus gitu.
Nah, untuk yang fokus yang lain adalah bila kondisi bayi-bayi yang mengalami suatu kongenital. Jadi kalau kongenital mungkin perlu adanya pertimbangan untuk tindakan resusitasi yang menjadikan tambahan-tambahan. Jadi di sini dikatakan bahwa bayi dengan penyakit jantung, misalnya dengan kongenital dan untuk pisulia ventrika tunggal, dengan segera menjalani rekonstruksi bertahap, memerlukan pertimbangan khusus dalam manajemen fase itu sendiri gitu. Kemudian bila kondisi pasien-pasien atau misalnya dicuriga dengan adanya hipertensi pulmoner ataupun HLAS, mungkin mencakup penggunaan inhalasi oksidasi nitrat, prostacyclin ataupun analgesik dengan sedasi dan blokade dan neuromuskuler induksi ataupun induksi alkalosis ataupun terapi penyelamatan dengan YCLS-nya. Nah, bila kondisi yang lain misalnya yang kongenital yang lain ada total anomalous pulmonary venous connection, yaitu adalah obstruksi pulmonar dengan venous return, pulmonary venous congestion, dan ödem. Jadi kondisi-kondisi ini adalah yang memperburuk kondisi di mana resiko terjadinya pasien-pasien neonat yang mengalami henti jantung. Nah, bila kondisi perburukan, bila kondisinya anak-anak misalnya terjadinya dengan kasus-kasus dengan miokarditis, kemudian mengalami aritmia, blok jantung, perubahan dengan segmen atau pencurian jantungnya rendah, ini bisa disiapkan untuk tindakan CPR-nya dengan ECMO, extracorporeal ventilasi, atau misalnya extracorporeal apa namanya itu ECMO dengan membran oksigenator. Jadi ini bisa dilakukan. Jadi pada kasus-kasus pediatrik yang sangat kompleks bisa dilakukan dengan pemasangan dari ECMO. Nah, kondisi yang lain fokus utama adalah kompresi dada diberikan jika ada respon detak jantung yang buruk terhadap ventilasi setelah langkah-langkah ventilasi korektif yang tepat yang sebaiknya mencakup intubasi endotracheal. Respon detak jantung terhadap kompresi dada dan pengobatan harus dipantau secara elektro. Jadi yang monitor visualnya pun harus dilakukan, misalnya contoh dengan kapnograf kuantitatif. Jika akses diperlukan pada bayi baru dilahir, tadi yang tadi sampaikan adalah umbilikus, terhadap kompresi dada buruk, epinefrin perlu diberikan dan diutamakan melalui jalur intravaskuler. Jadi untuk umbilikusnya. Nah ini adalah teknikal untuk tindakan-tindakannya untuk satu penolong 30 kompresi dan 2 ventilasi selama 2 menit. Bila 2 penolong dilakukan seperti ini, neonatnya jadi 15 kompresi dan 2 ventilasi selama 2 menit. Nah, ini diusahakan bahwa untuk BVM-nya pun harus dengan ukuran-ukuran neonat ataupun dengan child. Bila kondisi yang lain, ini gambarannya, setiap persalinan harus ditangani oleh minimal satu orang. Minimalnya satu orang dapat melakukan langkah awal. Jadi di tangan persalinan harus ditangani oleh lebih dari satu ini. Jika melakukan langkahnya awal resusitasi bayi baru lahir dan memulai PVF-nya, PVV-nya dan bertanggung jawab untuk merawat bayi baru lahir. Jadi harus betul-betul tadi disampaikan bahwa setiap persalinan harus lebih daripada satu tim. Nah, teknik dua jari ini contoh bisa dilakukan untuk tindakannya dengan Jackson Race, misalnya untuk ventilasinya 30 di sini adalah kalau dua penolong adalah 15 kompresi, 2 ventilasi, 15 kompresi, 2 ventilasi, kita dilakukan adalah selama 2 menit. Nah, tindakannya ini adalah sepertiga diameter anteroposterior dada. Ini jarinya jangan terangkat di dada, jadi harus nempel di dadanya. Jadi tindakan-tindakan kompresi adalah 15 kompresi dan 2 ventilasi. Bila kondisinya adalah sudah terpasangkan nanti misalnya timnya langsung melakukan dengan advance airway sesuai dengan algoritma nanti pada saat tata laksananya, maka boleh tindakannya adalah bukan 15 kompresi 2 ventilasi lagi, tapi tindakannya adalah 100 kompresi dan 20 ventilasi. Jadi beda. Jadi kalau misalnya untuk dewasa 110, tapi kalau untuk pediatrik 100 adalah kompresinya dan 2 untuk ventilasinya adalah 20 ventilasi. Nah, ini penggambaran-penggambaran teknikal-teknikal tindakan kompresinya sepertiga dari dada, kemudian kedalamannya cukup kalau misalnya dalam neonat adalah cukup dengan 4 cm saja. Nah, ini tindakan VVF. VVV adalah tindakan pressure ventilasi
tindakannya dengan udara 21% oksigen dalam jangka waktu. Misalnya di sini kita berikan adalah 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa gitu. Nah, bayi prematur akhir dan hingga 30% ada pada bayi prematur. Nah, selanjutnya adalah tindakan-tindakan pasang leher. Jadi untuk snaving, jadi harus posisinya adalah lurus saja, jangan dihiperekstensikan khusus untuk yang neonat. Kemudian penyegalan masker harus menutupi hidung dan mulut bayi dan rapat tanpa kebocoran. Frekuensi dan volume ventilasinya adalah frekuensinya 40 sampai dengan 60 napas per menitnya. Jadi diusahakan di awal itu lebih tinggi untuk kasus-kasus neonat. Nah, untuk tidal volumenya adalah kurang lebihnya kita berikan antara 4 sampai dengan 6 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan 2 kilo ya kurang lebihnya adalah hanya 8 cc saja. Selanjutnya ini contoh-contoh untuk teknikal pemberian atau misalnya pemasangan-pemasangan pressure positif ventilasi, kemudian pasiennya dipasangkan Advan Airway pada neonat, disesuaikan saja. Jadi ukuran yang paling umum kalau misalnya disesuaikan dengan lahirnya, jadi neonatus antara 2 sampai dengan 3,5, 2,5 sampai dengan 3,5, atau misalnya kalau yang prematur antara 2 sampai dengan 2,5. Ini skala range-nya adalah 10 dengan kedalamannya. Batas bibirnya kurang lebih adalah 10 cm atau sampai dengan 11 cm. Nah, ini untuk teknikal aja untuk yang anak-anak. Sama untuk kondisinya adalah untuk high quality CPR-nya. Kalau untuk yang neonat adalah tadi yang kurang lebihnya adalah 4 cm. Kalau yang neonat, kalau untuk pediatrik, kalau udah masuk ke anak-anak adalah sama 5 cm. Kalau untuk bayi masih bayi kurang lebih antara 4 cm. Nah, bagaimana dengan kondisi pendekatan-pendekatan falsnya untuk kasus-kasus lanjutan untuk perawatannya? Sama halnya dengan tindakan-tindakannya adalah dengan tindakan umum yang kita lakukan BLS survei-nya. Jadi amankan dulu, kemudian meresponnya pun berbeda untuk kasus-kasus untuk yang anak-anak. Tapi kalau untuk neonat sangat jelas, tadi yang disampaikan adalah penilaian-penilaian daripada APGAR sebelumnya. Ini contoh tambahan adalah untuk yang kasus-kasus pemasangan dengan AED bila untuk kasus-kasus anak, tapi neonat tidak direkomendasikan untuk pemasangan alat AED. Begitupun sama pada saat misalnya akan dilakukan tindakan tindakan disisok atau defibrilasi sangat jarang, walaupun misalnya kasus-kasus adalah kondisinya pasien-pasien sampai dengan ventricle fibrilasi, ventricle takikardia ataupun gangguan irama jantung sampai dengan VF dan PT itu sangat jarang untuk kondisi-kondisi pasien-pasien neonat. Nah, pemantauan yang untuk tekanan invasif menilai dari kualitas CPR ini harus diutamakan adalah harus pasangkan arteri invasif, jadi berkelanjutannya. Jadi siapkan untuk ini adalah yang sifat kolaboratif nanti untuk pemantauan setelah pasca henti jantungnya. Kemudian bila ada mengalami suatu kondisi kondisi dengan kejang setelah return of sirkulasi, ini pemantauan elektroencephalografinya terus-menerus direkomendasikan. Kemudian penderita henti jantung pediatrik sebaiknya dievaluasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Jadi pasca henti jantungnya sangat jelas harus dilanjutkan, jadi tidak harus berhenti. Begitu saja misalnya untuk pemantauan-pemantauan masalah dari neurologinya. Nah, bila kondisi tadi sudah shock, sudah disampaikan juga sebetulnya penata laksanaan bila kondisi pasca henti jantungnya menjadi bolus cairan, kurang lebih kalau misalnya dengan kristaloid ataupun isotonis antara 10 mg, 10 ml per kilogram berat badan atau 20 ml per kilogram sering dinilai dan diulang. Jadi perlu adanya penata laksanaan pasca henti jantungnya kalau kondisinya adalah shock sepsis. Bila kondisi yang lain, misalnya untuk pemilihan obat-obatannya dengan pemberian vasopresor, itu silakan untuk pemilihan-pemilihan secara kolaboratifnya. Nah, di sini dikatakan bila faktor cairan dan jika epinefrin atau norepinefrin tidak tersedia, dopamin dapat dipertimbangkan. Jadi pilihannya adalah cairan, kemudian vasopresor. Kalau tidak ada vasopresor adalah dengan pemilihan dengan inotropik dengan dopamin. Nah, ini checklist untuk pasca henti jantungnya pada kondisi neonat.
Kondisi-kondisinya optimalisasi kembali lagi adalah optimalisasi ventilasi dan oksigenasinya. Jadi usahakan bahwa ventilasinya adalah 94 sampai dengan 99%. Kemudian di sini advance airway-nya perlu dilakukan misalnya dengan kapnograf kuantitatif kalaupun memungkinkan. Nah, selebihnya kalau kondisi-kondisi misalnya kemungkinan penyebab adalah dengan 5H dan 5T, kalau memungkinkan adalah sampai dengan 6T-nya kalau untuk kasus standar. Baik, sebagai fokus yang terakhir, bayi lahir menerima resusitasi jika tidak ada detak jantung, semua langkah resusitasi sudah dilakukan, upaya penghentian resusitasi harus didiskusikan dengan tim kesehatan dan keluarga. Waktu yang diperlukan untuk mengalihkan target, kalaupun misalnya jadi sudah diresusitasi neonet, kemudian tidak respon-respon dan resikonya untuk mortalitasnya sangat tinggi, kemudian kemungkinan survivalnya rendah, maka perlu adanya penghentian. Jadi penghentian ataupun misalnya indikasi untuk menyampaikan penghentian resusitasi. Dalam waktunya berapa? 20 menit kurang lebihnya. Jadi setelah kelahiran. Bayi baru lahir yang gagal merespon epinefrin dan memiliki riwayat atau pemeriksaan yang konsisten dengan kehilangan darah mungkin memerlukan peningkatan. Jadi kalau misalnya kemungkinan adanya pendarahan, memungkinkan ada peningkatan volume. Kemudian jika semua langkah resusitasi itu diselesaikan secara efektif dan respon detak jantung tidak ditemukan dalam 20 menit, pengalihan perawatan harus didiskusikan bersama tim dan keluarga. Jadi harus Bu siap-siap ya untuk menghentikan CPR. Nah, sebagai kesimpulan, MDGs 2015 telah menetapkan target untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi kurang lebih kalau untuk ibu adalah 100 per 100 ribu kelahiran dan untuk AKB bayi adalah 23 per 1000 kelahiran. Dari segi kegawatan maternal dan neonatal perlu diutamakan untuk kita sebagai petugas, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai tim nakes yang lain, perlu adanya deteksi pengenalan-pengenalan daripada deteksi dini kegawatannya. Inflasi dan ventilasi paru merupakan prioritas pada bayi-bayi lahir yang membutuhkan bantuan setelah. Jadi PPP sangat jelas PVV, sangat jelas sangat memungkinkan adalah tata laksana yang paling prioritas untuk penata laksanaan neonat. Karena pasien hamil lebih rentan terhadap hipoksia, kemudian ini adalah kalau misalnya kegawatan maternal, oksigenisasi dan manajemen saluran napas perlu diprioritaskan selama resusitasi dan henti jantung pada kehamilan. Pada bayi-bayi lahir pun, penghentian resusitasi harus didiskusikan dengan tim kesehatan dan keluarga. Waktu yang diperlukan kurang lebih adalah 20 menit. Jadi kepada saat pas kelahiran, kemudian tidak ada respon, maka perlu adanya pemutusan oleh tim terhadap keluarga. Baik, itu saja Bu Eti untuk materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih.